Sobat, ada data nih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelas pada SMA Amanah. Nah, biasanya kan kita menyajikan datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Ternyata data ini juga bisa disajikan dalam bentuk yang berbeda loh. Kalau kita ambil angkanya saja, kemudian kita beri tanda kurung, bisa kurung biasa atau kurung siku seperti ini, maka penyajian seperti ini kita bisa sebut matriks. Kali ini kita akan belajar far about matriks ya. Nah, untuk part pertama ini Kak Munjai lebih khusus membahas tentang konsep matriks. So, keep watching sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, lalu nyalakan loncengnya. Tereng! Ingat, subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya buat subscribe. Sobat, kalian tahu nggak ternyata matriks itu diperkenalkan oleh Arthur Cayley loh pada tahun 1859 di Inggris pada sebuah studi sistem persamaan linear dan transformasi linear. Jadi matriks itu erat kaitannya dengan SPL. Awalnya matriks hanya dianggap permainan saja karena tidak bisa diaplikasikan. Akan tetapi 30 tahun setelah Cayley meninggal atau sekitar 1925, barulah matriks digunakan pada mekanika kuantum. Dan selanjutnya, matriks mengalami perkembangan yang cukup pesat serta digunakan dalam berbagai bidang. Lalu sebenarnya matriks itu apa ya? Definisinya nih, susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi tanda kurung, bisa kurung biasa ataupun kurung siku, yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Nah, bilangan-bilangan yang menyusun baris ataupun kolom dari suatu matriks disebut elemen-elemen dari matriks. Sobat, kalian sudah tahu bentuk umum dari matriks belum? Nah, ini loh ilustrasinya. Coba perhatikan huruf A. Ini adalah notasi matriks. Dan perlu kalian ingat, notasi matriks ini berhuruf kapital ya. Di dalam suatu matriks kan ada baris dan kolom. Lalu manakah barisnya? Nah, barisnya itu yang horizontal ya. Dari yang Kak Munjai Stabilo ini, coba perhatikan indeks bagian depan. Ternyata indeks bagian depannya semuanya satu kan? Nah, ini menyatakan baris ke-1. Kemudian baris kedua dan seterusnya sampai baris ke M. Coba perhatikan indeks bagian depannya. Kalau untuk baris yang kedua kan 2 semua, untuk baris ke M, M semua, ya kan? Berarti kalian bisa ingat-ingat bahwa indeks yang bagian depan itu menyatakan baris. Lalu, manakah kolomnya? Ya, yang vertikal tentunya. Coba perhatikan, di sini indeks bagian belakangnya 1 semua. Berarti ini menandakan kolom ke-1. Lalu ini kolom kedua. Sedangkan seterusnya sampai kolom ke N. Ini juga sama. Untuk kolom kedua, indeks bagian belakangnya semuanya 2. Dan kolom ke N, indeks belakangnya semuanya N, ya kan? Berarti untuk kolom berada di indeks yang bagian belakang. Nah,
Coba perhatikan yang Kak Munjai lingkarin ini. Lihat indeks bagian depannya, ini kan 1, ini menandakan atau menyatakan baris ke 1. Sedangkan yang belakang ini kan 2, berarti menyatakan kolom kedua. Berarti ini adalah elemen baris ke-1 dan kolom kedua. Secara umum, elemen-elemen di dalam matriks bisa kita notasikan sebagai A, I, J, yaitu elemen baris ke I dan kolom ke J. Dengan I itu dari 1 sampai M dan J itu dari 1 sampai N. Sobat, matriks itu ternyata punya ukuran loh. Ukuran pada matriks disebut ordo. Nah, ordo ini itu merupakan jumlah baris kali dengan jumlah kolom. Nah, di sini kan barisnya M ya. Jadi M baris dan N kolom. Sehingga matriks A berordo M kali N. Ingat, M baris kali N kolom. Dan diberi notasi A M kali N. Kita langsung ke contoh ya. Di sini Kak Munjai punya matriks B sama dengan 3, negatif 5, 1, negatif 7, 2, 8. Yang horizontal ini kita sebut baris ke-1, kemudian baris ke-2, sedangkan yang vertikal adalah kolom ke-1, kolom ke-2, dan kolom ke-3. Coba perhatikan 1 ini ya, bilangan 1 ini. Nah, bilangan 1 ini ada di baris kita urutkan ya, barisnya ke-1 dan kolomnya ke-3. Sehingga 1 merupakan elemen baris ke-1 kolom ke-3. Bisa ditulis A13. Itu sama dengan 1 ini ya. Sama dengan 1 ini. Lalu ordonya bagaimana? Coba perhatikan di sini barisnya ada berapa ya? 1, 2. Barisnya ada 2. Sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3. Tadi kan kalau ordo itu banyaknya baris kali banyaknya kolom. Sehingga kita tulis matriks B berordo 2 kali 3, di mana 2 itu barisnya dan 3 itu kolomnya. Dan diberi notasi A 2 kali 3. Nah, sekarang udah paham belum materi matriks ini, konsepnya? Kalau belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan di sini Kak Munjai punya latihan soal. Ada 1, 2, 3 soal ya. Kalian bisa kerjakan ini, tulis di kolom komentar juga ya. Nah, kalau kalian merasa ada yang kesulitan, langsung aja tanya Kak Munjai di kolom komentar.